Terima kasih Pak, aku akhirnya resmi jadi WNI. Oh, selamat ya Mbak Fona ya. Terima kasih. Selamat ya. Oh, baru saja disumpah ya Mbak Iya. Fona ya. Wah, keren sekali. Senang dong menjadi WNI sekarang seutuhnya. Senang banget, bersyukur, lega banget. Oh, artinya Mbak Fona sekarang sudah bisa tinggal di Indonesia. Selama ini kan masih wira-wiri ya. Enggak, aku emang lahir di sini, tinggal di sini dari lahir ya. Oh, lahir di Indonesia. Jadi ceritanya gimana Mbak Fona ini? Orang tua aku, papaku asing. Oke. Mama aku orang Indonesia, Oke. tapi aku lahir di sini, gede di sini, sampai kuliah juga masih di sini. Oh, jadi Mbak Fona ini adalah apa yang kita sebut anak berkewarganegaraan ganda kan ya. Jadi salah satu orang tuanya warga negara asing. Kan? Tapi sebenarnya warganegaraan ganda itu kan harus memilih salah satunya. Nah, selama ini gimana? Nggak ada masalah kan, Mbak Fona? Sebelum umur 21 sih nggak pernah ada masalah. Tapi aku baru tahu ternyata harus milih. Oke. Umur 21, jadi aku telat. Oh, jadi telat ya Mbak Fona, telat ya. Jadi ada dramatis segala dong waktu itu, tiba-tiba 21 tahun telat. Karena Indonesia ini kalau telat ya menjadi asing. Jadi ceritanya gimana nih Mbak Fona? Ceritanya gimana? Aku waktu itu mau perpanjang paspor, terus dinyatakan orang asing. Oh gitu. Terus aku kaget, soalnya aku kurang ngerti permasalahan itu kan. Jadi aku pulang-pulang juga bingung. Aku udah nggak ada paspor Indonesia, tapi mau gimana lagi, kayak ngurusinnya nggak tahu gimana caranya juga. Oh, jadi ya itu benar memang. Jadi undang-undang di Undang-Undang 12.006, Undang-Undang Indonesia ini sebenarnya memberikan kesempatan seorang itu bisa punya dua. Kayak Mbak Fona ini, meskipun salah satu orang tuanya asing, dia tetap bisa menjadi WNI. Tapi setelah 18 tahun atau sudah kawin, diberikan kesempatan untuk pilih salah satu. Dan kesempatan itu selama 3 tahun. Jadi maksimal 21 tahun. Mbak Fina ini harus hanya punya satu warganegaraan. Itu mungkin titik persoalannya. Nah, Mbak Fona ini kan mungkin waktu itu nggak daftar ya, lupa kan atau apapun. Nah, itu yang sering jadi persoalan. Terus akhirnya gimana Mbak Fona akhirnya waktu itu? Akhirnya aku cari tahu dulu cara urusnya. Terus pelan-pelan aku siapin semua dokumen dari SKCK ke kemana-mana sampai ke Dukcapil, kelurahan juga, sampai sini ke Kemenkumham juga. Akhirnya mulai lumayan jelas waktu nyampe sini sih. Ya. Oh pasti, tapi yang pasti ada trauma ya waktu itu ya. Oh tiba-tiba saya orang di Indonesia, lahir di Indonesia, kok dinyatakan asing ya. Dan pasti susah ketika waktu itu dinyatakan asing, dokumennya nggak bermasalah dan sebagainya. Akhirnya ngurus ya. Memang itu. Nah, terus ngurusnya waktu itu kemana? Aku ngurusnya ke Kanwil. Siapin semuanya sih ke Kanwil ya. Oh ke Kanwil ya. Jadi memang kayak Mbak Fona ini kan sebenarnya telat ya. Nah, menurut undang-undang memang telat itu menjadi asing. Nah, waktu itu di Undang-Undang 12.006 kalau menjadi asing harus melalui naturalisasi. Nah, sementara kan Mbak Fona ini kan tinggalnya di Indonesia, nggak pernah keluar negeri kan, nggak pernah tinggal lama di luar negeri kan. Nah ini yang mungkin banyak terjadi di beberapa kawan-kawan kita. Nah oleh karena itu pernah ada PP 21 tahun 2022. Nah PP ini memberikan perpanjangan waktu kesempatan lagi bagi teman-teman yang kayak Mbak Fona ini. Jadi lebih dari 21 tahun telat tidak mendaftarkan, ini kan menjadi asing. Nah karena jumlahnya banyak, karena juga ternyata kayak Mbak Fona ini, sekarang Mbak Fona aktivitasnya apa? Aku pekerjaannya model. Nah kan ini juga potensi ya, ada kawan-kawan kita yang bisa jadi model, ada juga yang bahkan sekolah di luar negeri, pendidikannya bagus-bagus, karena telat tadi menjadi asing. Nah pemerintah menyadari itu negara, sehingga ada PP 21 tahun 2022. PP itu memberikan kesempatan selama 2 tahun. Nah jadi selama 2 tahun daftar lagi kayak Mbak Fona ini mungkin ya, Mbak Fona. Jadi daftar mulai memasukkan tahun berapa tuh waktu itu? Aku masukin tahun 2023.
Nah, benar. Oh, jadi karena paling akhir itu berarti 31 Mei 2024. Nah, setelah batas itu udah PP sudah nggak berlaku lagi. Jadi memang banyak sekali Mbak Fona yang mungkin seperti Mbak Fona ini. Tapi inilah negara, karena negara hadir hingga diberi kesempatan, dan alhamdulillah senang sekali juga saya melihatnya Mbak Fona kan benar-benar sudah menjadi WNI. Pengalaman-pengalaman gimana selama di Kanwil? Ada masalah nggak selama meminta permohonan, bagaimana kawan-kawan melayani? Prosesnya lancar, aku dibantuin terus, aku bisa datang kapanpun untuk nanya prosesnya, untuk tahu dokumen aku udah sampai mana. Semuanya lancar, aku dibantuin banget sih. Oh ya, jadi itulah sekarang ini sebenarnya semakin gampang Mbak Fona. Jadi nggak kayak dulu ada beberapa proses yang sekarang juga sudah mulai online. Sebenarnya menurut Mbak Fona nih, kenapa ini bisa terjadi sih? Waktu itu kenapa bisa terjadi, kok bisa telat, kenapa? Pandemi. Oh, pandemi. Nggak kepikiran karena nggak bisa keluar negeri juga. Oke. Jadi paspor juga nggak dipakai dari 2019. Oh gitu. Jadi aku sampai lupa itu ada. Jadi waktu pandemi selesai mau perpanjang paspor malah ketahuan, oh ternyata itu masih ada ya gitu. Dan ternyata aku terlambat. Oh ya, jadi mungkin ini banyak yang tidak tahu ya. Sebenarnya pemerintah sudah sosialisasi ya, banyak sering sosialisasi di media-media sosial, di media apapun terkait dengan aturan kewarganegaraan. Tapi memang sekali lagi ya, karena kondisi juga kan, terus kemudian juga orang merasa sudah lahir di Indonesia kan, mungkin Mbak Fona begitu, saya nggak pernah kemana-mana kan gitu loh. Tapi kalau saya menarik kesimpulan sih, sebenarnya ya harus sama-sama. Bagi teman-teman, mungkin teman-teman Mbak Fona pasti banyak lah yang salah satu orang tuanya asing ya. Nah mungkin yang begitu, itu juga harus aware juga, dia harus punya perhatian terhadap undang-undang kewarganegaraan, peraturan, karena dia merasa salah satu orang tua saya asing nih, ya kan? Terus bahkan pasti ada beberapa yang pegang satu paspor negara asingnya kan? Nah, pasti harusnya dia juga harus aware masyarakat. Kalau satu dia bawa paspor asing, bagaimana nih saya masih pegang paspor Indonesia? Nah, artinya memang dua-duanya harusnya ya, masyarakat juga harus aware juga. Pemerintah selalu melakukan itu, tapi kan ya namanya ada macam-macam alasan lah. Yang kalau di kita di kantor ya ada juga yang mungkin lagi pendidikan di luar negeri kan gitu. Padahal mereka terhambat karena proses itulah, karena ada aturan itu. Tapi sekarang sudah banyak solusi, yaitu dengan adanya PP 21 tahun 2022. Sebenarnya jadi sekarang sudah menjadi WNI. Perasaan Mbak Fona gimana Mbak Fona? Bahagia banget, bersyukur bisa disumpah hari ini. Terus ya lega aja sih, kayak nggak nyangka akhirnya nyampe di sini juga setelah ya dari 2023 mulai prosesnya. Pasti kita juga tunggu-tunggu banget ini, dan keluarga aku juga pasti tunggu-tungguin juga. Jadi ya intinya happy banget. Iya. Nah selama ini waktu misalnya belum jadi WNI kan pasti ada banyak batasan-batasan ya, terbatas ya, karena belum sepenuhnya menjadi WNI kan. Nah, itu yang pasti menjadi menyulitkan Mbak Fona kan. KTP mungkin juga mengalami kesulitan, soal paspor juga mengalami kesulitan. Nah ini tentunya sangat membatasi dengan hambatan-hambatan itu. Nah sekarang setelah ini sebenarnya kalau teman-teman Mbak Fona biasanya apa? Kan kemarin sering ketemu nih sama temen yang pas daftar, itu biasanya kenapa kok mereka telat, itu biasanya kenapa mereka? Mungkin kurang aware juga, kurang awareness, sama mereka mungkin numpang lahir di negara orang tapi nggak pernah tinggal di situ, jadi gedenya juga di sini, jadi mungkin mereka tuh kurang awareness aja mungkin ya. Oh gitu ya. Tapi beda case aja. Oh ya itulah, itu yang menjadi catatan kita. Tapi sebenarnya Mbak Fona, kan Mbak Fona juga paling pasti udah pernah lah sering berinteraksi di luar negeri. Sebenarnya pandangan Mbak Fona ini sebaiknya peraturan kewarganegaraan di Indonesia itu yang seperti apa ya? Yang memudahkan itu yang seperti apa? Atau pengen seperti apa ya supaya tidak terjadi lagi kan gitu misalnya?
Menurut aku sebenarnya kita kalau udah punya orang tua yang satu WNA harusnya kita lebih aware sendiri. Kita harus cari tahu itu batasannya di mana, kapan kita harus pilih. Terus juga mungkin kalau untuk prosesnya sendiri, untuk tahu cara pengecekan dokumen kita udah sampai mana, itu juga bakal ngebantu banget. Karena kemarin itu sih yang mungkin masih agak susah untuk ngertiin, karena aku kan gak ada bantuannya juga. Jadi aku kurang paham kayak, oh harusnya kemana ya, harusnya ke sini ya. Jadi sering ke tempat yang salah. Jadi aku ke Dukcapil, ternyata harusnya kemana, harus ke sini, gitu-gitu. Jadi aku bolak-balik terus setiap hari. Tapi sering ya ke Kanwil DKI Kalau Jakarta terakhir ya? seringnya ke sini ya. Jadi memang ini Mbak Fona, kewarganegaraan itu kan banyak aspeknya ya. Di situ selain warga negara, ada kependudukan, nah ada banyak keimigrasian juga. Artinya kalau bicara masalah kewarganegaraan itu banyak yang terlibat. Jadi ada soal kewarganegaraan, ada Kementerian Hukum dari Kanwil sendiri. Nanti di situ ada persyaratan juga yang di situ melibatkan imigrasi. Ada juga persyaratan di situ melibatkan Badan Intelijen Negara. Ada juga kami Dukcapil tadi. Jadi itulah yang memang mungkin menjadi PR kita, dan sekarang pemerintah sudah mulai membangun sistem itu. Kita sedang membangun selain online, kita sudah berusaha, mudah-mudahan nanti akan integrasi itu. Tapi menarik nih Mbak Fona, jadi pesan dari kita juga, pesan Mbak Fona juga, pesan teman-teman juga, artinya memang bagaimana masyarakat itu bisa memantau ya, posisinya di mana, udah ada jawaban yang jelas. Nah, ini mudah-mudahan ada jalan lah ya, karena selama ini sedang dibangun, masing-masing kan punya aplikasi, terus punya sistem. Nah, kan nanti kalau terintegrasi bagus ya, sangat mungkin nanti semakin simpel lah. Sekarang simpel sekali sebenarnya, sudah sangat simpel karena sudah by online, kan sudah by online. Nanti tinggal tahapan tertentu kita nunggu. Hanya memang masih terpisah-pisah, kan. Di BIN bagaimana harus ngecek sendiri kan gitu ya, kira-kira begitu. Nah, Mbak Fona, kalau Mbak Fona kan pasti pergaulannya lebih luas lah. BBNI kadang-kadang kemudian pasti bergaul juga yang lintas negara lah, apalagi menjadi model nih. Sebenarnya nih, menurut Mbak Fona, generasi seperti Mbak Fona lah, potensinya di Indonesia itu menurut Mbak Fona gimana? Generasi aku, berarti Gen Z ya? Ya boleh lah, ya kita nggak beda-beda. Kita kayaknya tuh lebih vokal, lebih berani ngomong kalau ada sesuatu yang bikin kita nggak nyaman mungkin, dan mungkin kita akan kasih tahu juga kalau ada sesuatu yang kita ngerasa sulit untuk cari solusi bareng-bareng. Jadi mungkin akan jadi lebih banyak apa ya, perubahan dalam kayak pekerjaan atau sekolah-sekolah mungkin yang bikin apa namanya, yang semuanya jadi ya berani ngomong dan berani berekspresi apa yang dia rasain gitu. Tapi sebenarnya menurut Mbak Fona nih, kita ini orangnya Gen Z lah, Gen Z seperti Mbak Fona ini di Indonesia, sebenarnya menurut Mbak Fona skill atau kemampuannya bagaimana, potensinya orang Indonesia ini? Kayaknya kita kalau generasi ini mungkin lebih ke survival mode ya. Jadi kita belajar banyak hal untuk bisa kerjain banyak kerjaan juga. Jadi apapun yang diminta kita bisa lakuin, atau nggak kita yang penting kita iyain dulu, kita pelajarin. Terus apakah itu jadi nggak fokus nih? Menurut aku jadinya bagus. Nggak jadi bagus. Karena jadinya makin pintar. Tapi ya kadang ada yang juga nggak fokus karena berlebihan mungkin ya, saking ingin cari uangnya, mungkin jadi super terdistraksi. Tapi menurut aku kalau udah bisa multitasking itu bagus. Nah itu sekarang multitasking, tapi akhirnya mungkin yang negara hanya perlu memberikan fasilitas ya, mungkin ya, memberikan fasilitas supaya kita mau bersaing dengan negara-negara lain kan gitu loh. Soalnya pasti semua job desk juga kita apply-nya apa, tapi pasti kerjanya sebenarnya lebih banyak kan. Kayak aku kuliahnya fashion, tapi aku sekarang juga part-time marketing untuk F&B. Jadi kayak
nggak ada hubungannya, tapi karena aku belajar fashion business, ada bisnisnya, aku bisa pelajarin F&B juga gitu. Jadi adaptable gitu. Oh, kalau kata kunci nih, kan bagi generasi muda nih, sekarang nih harus kata kunci memprofilkan seorang generasi yang siap bersaing di dunia lah, di lapangan itu yang seperti apa? Misalnya dia harus bahasanya bagus, dia harus berwawasan seperti apa, dia harus jangan gaptek-gaptek. Nah, menurut Mbak Fona gimana? Karena kan pasti Mbak Fona bergaul dengan internasional juga, apalagi model yang di situ nggak ada batas lah kan gitu. Mungkin ingin belajar dan mudah beradaptasi. Oh gitu. Ya. Kalau yang paling penting menurut aku dan mungkin lingkungan aku ya, karena tiap hari kalau model juga ketemu orang baru, harus ngobrol sama orang baru, mungkin coba hal-hal baru juga. Setiap kerjaan kan beda, jadi mungkin karena itu jadi terbiasa harus beradaptasi gitu. Oh, jadi memang harus beradaptasi ya. Dan kemampuan beradaptasi seorang ini sangat berhubungan dengan pengetahuan juga kan. Sebenarnya kan masuk akal seperti itu. Orang memang skill tapi perlu juga pembekalan diri kita. Kalau orang punya banyak kemampuan, pasti gampang beradaptasi dimanapun ya kan. Oke, itulah yang menjadi tantangan teman-teman generasi Gen Z khususnya ya. Apalagi zaman sekarang lebih terbuka. Batas-batas negara itu sudah sangat tipis sekarang ini. Nah, ini juga sama dengan warga negara, Mbak. Warga negara sekarang ini, Mbak Fona. Jadi sekarang ini tadi kan dulu sangat tidak terpikirkan orang itu bisa punya dui kewarganegaraan. Jadi kalau sudah menjadi WNI ya WNI aja. Makanya dulu banyak yang kejadian kan orang yang numpang lahir di Amerika, tiba-tiba dia harus terpisah warga negaranya dengan ibunya, dengan bapaknya, bapak kandung, ibu kandung. Nah, sekarang di Undang-Undang 12.006 sudah mulai diberikan untuk itu, sehingga ada dui. Nah, dalam perkembangan memang juga sekarang sudah mulai diwacanakan bahwa memang batas negara semakin tipis. Kita harus siap dengan pertama, kita siap ke luar, sebaliknya juga kita pun siap dengan orang luar. Nah, kan gitu loh. Ini mudah-mudahan nanti akan diakomodir lah di regulasi ini. Karena banyak ya warga negara Indonesia, saya kira banyak ya. Kalau Mbak Fona dari mana, ibunya? Papaku Belgia, mama aku Indonesia, Padang. Oke, nah ini banyak loh warga negara Indonesia, kawan-kawan kita yang sekolah atau bekerja di Belgia dan mereka sukses. Nah, di sisi lain pada kondisi tersebut dia kalau dulu hanya satu warga negara Indonesia akan sulit kan? Mereka karirnya di Belgia bagus. Kadang-kadang juga mereka masih, apalagi zaman sekarang, masih bisa wira-wiri lah ke Indonesia kan? Bisa siap-siap ke Indonesia atau juga mereka tetap bisa berkarir di Belgia tapi hak-hak di Indonesia tidak banyak hilang kan itu. Nah, itu yang sering menjadi cerita lah, curhatan dari teman-teman kita yang memang mungkin lahir di luar negeri atau mungkin sekolah dan bekerja di luar negeri. Nah, ini sih memang sudah dari diskusi nih Mbak Fona. Mudah-mudahan di regulasi berikutnya memang undang-undang itu lebih global, lebih menerima global. Memang tetap Indonesia harus kita ketatkan gitu, pertahankan keindonesiaannya. Tapi memang di sisi lain regulasi harus siap juga bahwa sekarang ini batas negara semakin tipis. Kita harus semakin akrab lah dengan misalnya orang Indonesia bekerja di luar atau sebaliknya orang luar setelah dia di luar dia masih tetap nggak kehilangan banyak hak-haknya di Indonesia kan, kira-kira seperti itu. Itu menjadi poin ya. Harapannya mudah-mudahan nantilah di regulasi-regulasi berikutnya, apakah di undang-undangnya ataukah di peraturan-peraturan berikutnya sudah mengakomodir itu. Itu salah satu yang menjadi problem di tentang isu-isu kewarganegaraan. Kalau terakhir nih Mbak Fona nih, kan selama ini ngurus sendiri ya, ke Kanwil, ke imigrasi. Ini fair-fair saja nih Mbak Fona supaya jadi rujukan, jadi referensi kita apa yang kira-kira kalau harus diperbaiki, apa yang harus diperbaiki.
Kan dulu sering ke Kanwil pelayanannya, oke, tadi udah bagus. Terus kemana? Nah, kira-kira apa yang harus diperbaiki menurut Mbak Fona? Mungkin di awal, karena aku sebenarnya nggak tahu prosesnya emang lama. Oke. Mungkin bisa dibantu jelasin gitu kayak timeline. Oke. Supaya kita kebayang. Karena kemarin tuh aku kayak mikir kayak apa kita kayak nggak dibantu atau ini dokumennya hilang karena kan kita nggak tahu ternyata emang prosesnya ada yang 6 bulan, ada yang berikutnya nanti 4 bulan pengecekannya, terus kadang kita nggak tahu mungkin ada yang setahun pengecekan sesuatu dokumen yang lain gitu. Jadi aku sebenarnya nggak pernah ada ekspektasi kayak mungkin ini aku pikir mungkin bulan depan beres, ternyata belum gitu. Jadi aku tanya lagi, oh belum, masih proses. Jadi mungkin kalau ada perkiraan timeline itu akan membantu banget sih. Untuk kebayang aja kapan bisa ambil sumpah. Ini kan senang sekali kita sebenarnya dapat masukan ini. Kadang-kadang kalau kita ini melayani terus, tapi kan harus ada koreksi dong. Yang menikmati pelayanan seperti apa kan gitu. Kalau bagi anak-anak generasi muda nih Mbak Fona, ada pesan-pesan mungkin yang Gen Z itu supaya mereka bisa bersaing dengan, apalagi model kan, dari model saja mungkin apa kira-kira supaya Gen Z ini siap? Ya, beradaptasi yang penting, bisa beradaptasi, belajar yang banyak, kerja yang keras yang pasti, sama jangan malu untuk tanya kalau nggak tahu. Soalnya kadang banyak kan malu atau egonya. Betul. Jadi nggak apa-apa kalau nggak tahu ya tanya aja, nggak salah juga kalau emang nggak tahu apa sesuatu gitu kan. Jadi itu sih. Soalnya kalau banyak beradaptasi, banyak ketemu orang, banyak belajar, otomatis kita makin jauh kerjaannya juga. Oh ya, ini keren sih Mbak Fona. Jadi kadang-kadang mungkin tantangan Gen Z Indonesia ya, kan kadang-kadang kita culture ya, ada culture Indonesia ini kan sopan santun, halus-halus kan gitu. Makanya saya kira benar ya, kita harus belajar pengetahuan ya kan, kemudian harus bisa beradaptasi kan gitu ya. Terus kemudian juga ya tentunya bahasa lah ya, bahasa itu wajib lah. Sekarang tantangan sekarang itu menjadi catatan kita. Terima kasih Mbak Fona nih ya. Sebenarnya bisa disampaikan ke kawan-kawan semua Gen Z sekarang bahwa tantangan ke depan ya kita harus bisa beradaptasi, punya pengetahuan, tidak malu kan gitu loh. Terus ya multitasking lebih bagus kan hari ini, harus tekun saya kira rumusnya dimanapun tekun ya, itu harus sekarang. Tantangan akan ketinggalan kalau nggak tekun, nggak rajin kan, pernah bersaing. Terus kemudian di bidang pelayanan saya setuju sekali, kita selalu membangun sih transparansi. Selain dengan digitalisasi, orang bisa track recordnya jelas. Nah, sekarang ini kita lengkapi dengan aturan, kemudian juga dengan SOP. Nah, semua ada aturan nih. Titik-titik tadi berapa lamanya, terus persyaratannya apa. Nah, ini yang selalu kita bangun Mbak Fona. Jadi saya sepakat sekali, terutama kalau di Kanwil DKI Jakarta ini, kita akan membuka diri, mensosialisasikan layanan-layanan kita, standarnya seperti apa, terus kemudian kita akan selalu menyederhanakan, selalu memberikan pelayanan terbaik, kemudian selalu transparansi, dan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, kemudian untuk bagi isu kewarganegaraan tentunya sekarang ini sesuai dengan Undang-Undang 12 2006 ya, sesuai undang-undang sekarang tentunya masih diperlukan sosialisasi tetap ya. Pemerintah selalu melakukan itu. Terus kemudian pemerintah selalu memberikan edukasi. Pemerintah juga selalu membuat inovasi-inovasi supaya layanan itu sederhana, mudah dijangkau masyarakat, terus mudah dipahami masyarakat. Itu yang kita lakukan terus. Kemudian juga harapan ke depan juga terkait kewarganegaraan ya, isu-isu kewarganegaraan itu kita siap global dengan globalisasi ini. Artinya bahwa kebutuhan berhubungan dengan negara lain, batas-batas negara yang tipis, ini menjadi salah satu pertimbangan sehingga nanti regulasi di Indonesia
tetap bisa menyesuaikan, tapi tetap bisa memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia. Menarik sekali Mbak Fona, terima kasih Mbak Fona ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusi santai-santai tadi, ada banyak hal yang bisa kita ambil lah. Setidaknya bagi generasi, setidaknya bagi layanan kita, dan juga bagi tentang bagaimana membangun pelayanan kewarganegaraan. Terima kasih Mbak Fona ya. Terima kasih. Selamat ya Mbak Fona ya. Selamat sudah menjadi WNI. Udah sama saya nih. Sama saya, udah sama persis, nanti tinggal menikmati Indonesia. Terima kasih.